Dapat dilaporkan dalam rapat tadi, dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa dari 223 proyek itu sudah 88% tahap yang sudah selesai adalah 92 proyek. Kemudian dari 92 proyek itu 27 dari tahap konstruksi dan 98 yang 27 sudah konstruksi selesai dan beroperasi, sedangkan 98 proyek dalam proyek progres dari konstruksi itu sendiri. Kemudian ada program kebijakan pemerataan ekonomi, di mana 3,96 juta lahan sudah tersertifikasi, kemudian legalisasi lahan transmigrasi sebesar 84.653 hektar, kemudian perhutanan sosial itu 3,43 juta hektar, dan 15.814 permajaan perkebunan sawit, dan juga tadi dilaporkan mengenai rencana revitalisasi penanaman sawit rakyat, dan kemudian juga terkait dengan program ketenaga listrikan 35 gigawatt, itu 6.811 megawatt telah beroperasi, di dalam konstruksi sebesar 20.168 megawatt, kemudian 6.678 sudah memiliki power purchase agreement, kemudian 829 megawatt dalam tahap pengadaan dan 734 megawatt dalam tahap perencanaan. Nah, kemudian tadi juga disampaikan bahwa kriteria proyek strategis ini mempunyai peran terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, kemudian dampak positif terhadap lapangan kerja, terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan juga sustainabilitas daripada lingkungan hidup, dan juga selaras dengan sektor-sektor lain, terutama pembangunan infrastruktur dengan kawasan industri, kawasan pertumbuhan ekonomi, kawasan wisata, dan proyek didistribusikan secara nasional. Dan kemudian proyek juga mempunyai batas nilai investasi sekitar 500 miliar, walaupun ada proyek-proyek di bawah itu yang dianggap strategis dan juga masuk di dalam PSN ini. Nah, selanjutnya dari proyek ini, dari 245, 89 direkomendasikan sebagai PSN baru, dan PSN baru itu sebesar 1.422 triliun, yang terdiri dari 56 proyek merupakan program usulan baru, 10 proyek merupakan proyek perluasan, dan 15 proyek dikelompokkan dalam program baru, dan 8 proyek ketenaga listrikan. Di dalam perinciannya ada 15 proyek terkait dengan jalan dan jembatan, nanti dijelaskan Bapak Menteri Pekerjaan Umum, PUPera, 5 proyek bandara, 5,66 triliun, 5 proyek kawasan industri sebesar 327,2 triliun, 13 proyek bendungan dan irigasi, nanti juga dijelaskan Pak Menteri PUPera, 21,8 triliun, 1 proyek tanggul laut, 5,68 triliun, 1 program dan 2 proyek smelter, kemudian 1 proyek penyediaan lahan, yaitu lahan gambut, lahan pangan yang berada di Kalimantan Tengah, dan ini sedang dipersiapkan juga. Kemudian 5 proyek pelabuhan, 6 proyek kereta api, 13 proyek kawasan perbatasan, 13 proyek energi, 6 proyek air bersih, 1 proyek pengelolaan sampah, dan 3 proyek pengembangan teknologi termasuk teknologi drone, 7,17 triliun. Tadi proyek yang diusulkan adalah 245, yang direkomendasikan 89. Nah, selanjutnya beberapa proyek arahan Bapak Presiden itu tersebar di beberapa wilayah, antara lain di Sumatera ada 7 proyek senilai 117 triliun, di Jawa ada 25 proyek senilai 462 triliun, Kalimantan 17 proyek 144 triliun, kemudian Sulawesi ada 8 proyek 208 triliun, kemudian Bali dan Nusa Tenggara ada 12 proyek 28 triliun, secara nasional ada 11 proyek 351 triliun,
dan juga Maluku Papua 111 triliun. Nah, dari data yang didapatkan oleh Kementerian PUPR bahwa rule of thumb ataupun multiplier effect dari setiap 1 triliun proyek itu bisa mempekerjakan 14.000 tenaga kerja baik direct maupun indirect. Jadi ini adalah proyek yang sifatnya adalah proyek ataupun pembangunan. Jadi kalau kita lihat bahwa proyek ini dalam periode 2020 sampai dengan 2024 ini ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja setiap tahunnya sekitar 4 juta atau selama proyek itu berjalan agregatnya bisa mencapai 19 juta orang yang bekerja dalam proyek di dalam 5 tahun ini. Nah, oleh karena itu arahan Bapak Presiden bahwa proyek-proyek tersebut diharapkan ada nilai tambah terhadap penghematan devisa, menghasilkan ekspor, maupun untuk penciptaan lapangan pekerjaan baru. Nah, beberapa proyek yang di-highlight, satu misalnya terkait dengan pengembangan kilang di Balongan, ini finalisasi dengan investor dari Taiwan, di mana akan dibuat refinery yang terintegrasi dengan petrokimia, besarnya diharapkan mencapai 12 miliar US dollar, dan penghematan devisa yang dihasilkan diharapkan juga sekitar sebesar 12 miliar US dollar. Demikian pula disampaikan terkait dengan pengembangan smelter di kawasan-kawasan Weda Bay, Morowali, Konawe, yang sampai saat sekarang beberapa proyek sudah berjalan, dan tentunya ini akan terus dijalankan, dan itu potensi pencapaian devisa dalam waktu 1-2 tahun ke depan itu bisa meningkat dari sekitar 6 billion menjadi 9-10 miliar US dollar, dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di kawasan itu cukup besar, seperti di kawasan Morowali mencapai sekitar 40.000 tenaga kerja, sedangkan di kawasan Konawe misalnya sekitar 11.000 tenaga kerja. Demikian pula pengembangan kawasan industri di Brebes, diharapkan ini bisa membuat kawasan ini menarik untuk relokasi dari negara-negara Jepang, Korea, ataupun Amerika, terutama mereka yang akan mengambil untuk merelokasi value chain industrinya ke daerah-daerah termasuk di Indonesia. Kemudian juga terkait dengan pengembangan kawasan untuk menghasilkan padi baru, di mana kawasan atau food estate itu didorong di wilayah Kalimantan Tengah. Nanti Bapak Menteri PUPR akan menjelaskan potensi yang ada 164.598 hektar yang didorong dan selama ini sudah menjadi lahan produksi ada 85.456 hektar, dan tentu akan ada proyek intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga kita punya potensi food estate yang baru. Kemudian terkait dengan program kereta cepat Jakarta-Bandung, arahan Bapak Presiden, kereta cepat ini dilanjutkan, artinya perencanaannya dari Jakarta-Bandung, Bandung-Surabaya, sehingga tentu nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Menteri BUMN. Jadi dari 245 proyek baru yang memenuhi kriteria sebanyak 89 proyek. Dengan demikian 156 proyek belum direkomendasikan, karena itu masih membutuhkan dukungan dari Kementerian Teknis, kemudian perlu kelengkapan administrasi, dan perlu untuk memenuhi kriteria yang ditetapkan sebagai proyek strategis nasional, di mana Bapak Presiden mengharapkan bahwa ada dampak terhadap masyarakat, terhadap pertumbuhan ekonomi, juga terdapat terkait dengan pengembangan sosial ekonomi. Kemudian proyek itu yang 89 itu
akan menjadi PSN baru, Pak. Jadi yang 2020-2024, yang proyeknya yang terkait dengan jalan jembatan, bandar udara, kawasan industri, termasuk kawasan industri di Brebes, bendungan dan irigasi, tanggul laut, program lahan untuk sawah, kemudian terkait dengan 3 proyek drone, di mana 3 proyek yang terkait dengan pengembangan drone itu sebagai pengganti proyek yang dikeluarkan, yaitu antara lain R80 dan N245, sehingga dialihkan menjadi teknologi drone yang dianggap lebih cocok dengan situasi saat sekarang, dan pengembangannya sudah dimulai oleh PT DI, dan juga pengembangan katalis merah putih yang terkait dengan proyek untuk pengembangan biofuel berbasis bahan bakar nabati dan minyak sawit, dan juga ada pengembangan terkait dengan garam. Jadi itu proyek-proyek yang dilanjutkan di dalam proyek 89. Terkait dengan investasi, beberapa investasi di pengembangan smelter misalnya, itu ada penundaan akibat daripada COVID, sehingga tentu ada yang tertunda 4-6 bulan, ada yang tertunda sampai 1 tahun. Nah, tentunya terhadap proyek-proyek ini yang diharapkan ke proyek tersebut bisa diselesaikan di periode 2020 dan 2024. Kalau untuk proyek terkait oil and gas, kita berharap bahwa konstruksinya sudah dimulai sebelum tahun 2024. Nah, kemudian juga ada tadi dilaporkan oleh Menteri BUMN terkait dengan proyek kereta cepat, itu juga terjadi budget overrun dan ada keterlambatan sebesar 1 tahun. Oleh karena itu arahan Bapak Presiden agar lebih ekonomis untuk didorong kelanjutan proyek, tidak hanya berhenti di Bandung, tetapi terus sampai Surabaya, dan diusulkan agar konsorsium bisa ditambah oleh konsorsium dari Jepang. Kemudian terkait dengan sertifikasi nanti akan diagendakan oleh Menteri ATR terkait dengan proses kelanjutannya. Kemudian untuk terkait dengan PSN dan juga pengadaan lahan, tentu lahan ini diperlukan untuk dalam berbagai kegiatan, dan utamanya di sektor infrastruktur. Nanti Bapak Menteri PUPera bisa menambahkan. Dan terkait dengan penyerapan tenaga kerja, tentu bervariasi satu proyek dengan proyek yang lain. Yang kami tadi sampaikan adalah rule of thumb. Seperti contoh di proyek nikel misalnya, mempekerjakan di Konawe bisa di Morowali sampai 40.000, di Konawe sampai 11.000, di Wedabe apabila selesai total proyeknya juga bisa mempekerjakan 30.000. Jadi itu tergantung klaster, dan juga demikian pula dalam program-program untuk infrastruktur di power plant ataupun di pembangunan jalan tol yang juga akan didorong oleh Menteri PUPera dalam bentuk diawali dengan program padat karya. Kemudian selanjutnya juga Bapak Presiden tadi berharap agar bisa juga direncanakan yang disebut sebagai super hub, yaitu super hub itu adalah kegiatan ekonomi yang terkait dengan hub transportasi udara, pelabuhan, ekonomi, turisme, sehingga itu akan menjadi sentra pertumbuhan baru. Nah, itu yang diusulkan adalah di Kalimantan Timur, studinya Kalimantan Timur, Bali, atau Manado. Jadi tentu yang terkait tadi dengan ibu kota akan dibahas dalam undang-undang tersendiri. Jadi nanti tentu ini tidak menjadi bahasan yang dibahas secara terpisah. Perpres 66 itu diharapkan ini adalah untuk percepatan pengadaan tanah, baik dilakukan melalui pembayaran langsung ataupun melalui Elman ataupun oleh BUJT. Jadi ini adalah
untuk mempercepat proyek, karena biasanya kendala dari proyek berdasarkan pengalaman adalah pengadaan lahan.